Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Vigo, saya dari KPI 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang bertema pencemaran lingkungan dengan judul asap-asap berbahaya. Pendahuluan. Udara adalah faktor penting dalam kehidupan. Namun, di era modern, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota, pusat industri, serta berkembangnya transportasi, telah menyebabkan kualitas udara mengalami perubahan. Dari yang mulanya segar, kini kering dan kotor akibat dari terjadinya pencemaran udara karena kendaraan transportasi. Lewat penggunaan metode kepustakaan, maka tampak dengan jelas ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dengan serius. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses terjadinya emisi gas buang kendaraan? 2. Dampak terjadinya pencemaran udara terhadap kehidupan. 3. Kondisi pencemaran udara akibat kendaraan. 4. Upaya mengurangi polusi atau pencemaran udara. 1. Proses terjadinya emisi gas buang pada kendaraan. Akibat terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung timbal atau timah hitam, suspended particulate matter, oksida nitrogen, oksida sulfur, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Selanjutnya, emisi gas buang yang paling signifikan dari kendaraan bermotor ke atmosfer berdasarkan massa adalah gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang berlangsung sempurna. 2. Dampak terjadinya pencemaran udara terhadap lingkungan. Pencemaran udara atau perubahan salah satu komposisi udara dari keadaan normal mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam kehidupan manusia. Pembangunan transportasi yang terus berkembang menyusul dengan permintaan pasar ternyata telah mendorong terjadinya bencana pembangunan. Saat ini, kita semua telah mengetahui bahwa pengaruh polusi udara akan dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca yang akan menimbulkan pemanasan global atau global warming. Proses pembangunan yang ada di Indonesia dalam konteks transportasi ternyata telah menimbulkan bencana pembangunan yang pada akhirnya bermuara menjadi permasalahan ekologis. Akibatnya, udara sebagai salah satu commons yang open access menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia dan alam sekitarnya. 3. Kondisi pencemaran udara akibat kendaraan. Sebagai contoh di Jakarta, sumber pencemaran udara yang utama adalah kendaraan bermotor dan industri. Dalam hal ini, terhadap beban emisi total kendaraan bermotor menyumbang sekitar 71% pencemar oksida nitrogen, 15% pencemar oksida sulfur, dan 17% pencemar partikulat. Tampaknya, emisi gas dan kandungannya menjadi beban moral bagi pengguna transportasi dan industri transportasi. Uraian yang tampak dengan jelas beberapa faktor penting yang menyebabkan dominannya pengaruh sektor transportasi terhadap pencemaran udara di perkotaan yang ada di Indonesia antara lain: A. Perkembangan jumlah kendaraan yang cepat. B. Tidak seimbangnya prasarana transportasi dengan jumlah kendaraan yang ada. C. Pola lalu lintas perkotaan yang berorientasi memusat. E. Kesamaan waktu aliran lalu lintas. F. Jenis umur dan karakteristik kendaraan bermotor. G. Faktor perawatan kendaraan. H. Jenis bahan bakar yang digunakan.
I. Jenis permukaan jalan. J. Siklus dan pola mengemudi. 4. Upaya mengurangi polusi atau pencemaran udara. Upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yang mencakup upaya-upaya pengendalian baik langsung maupun tidak langsung akan dapat menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor secara efektif, antara lain: 1. Mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda, memilih kendaraan umum, atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman. 2. Selalu merawat mobil dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. 3. Meminimalkan pemakaian AC. Pilihlah AC non-CFC dan hemat energi. 4. Memilih bensin yang bebas timbal. 5. Mengurangi membakar sampah, misalnya dengan ditanam ke dalam tanah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.